Bismillahirrahmanirrahim. Liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna hasyirun sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sederenge sebelumnya kita melangkah lebih jauh membahas tentang bagaimana supaya kita itu beribadah tidak berlebihan. Kita taat kepada Allah itu tidak berlebihan, karena ini ada aturannya. Yang dinamakan berlebihan itu seperti apa bahasanya. Bagaimana kita supaya tidak seperti orang yang mengada-ada ibadahnya. Maka kita harus tahu ilmunya. Kita hidup itu tidak dibikin susah oleh Allah. Aslinya kita hidup itu dipermudah oleh Allah. Yang bikin susah, yang bikin sulit itu karena manusianya membuat aturan sendiri yang sedemikian rupa, bikin ruwet. Nah, disinilah majelis jamiah ruwet, bukan tempatnya keruwetan, tapi bagaimana ruwet itu menjadi tidak ruwet. Jadi Allah itu memberikan kemudahan-kemudahan kepada yang mau. Yang mau seperti apa? Yang mau belajar ilmu agama. Contohnya gampang. Anda sadar, kita sadar semua, mempelajari ilmu syariat itu penting. Kenapa penting? Karena kitanya orang Islam. Ilmu syariat itu ada berbagai macam, ada berapa bagian, yaitu pertama adalah wajib, haram, terusan sunnah, mubah. Itu yang Anda harus ketahui. Selainnya itu biasanya terjadi karena akli yang bagaimana, itu aturan yang bagaimana baiknya. Iku rujukannya maring Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad tingkahnya menjalankan puasa di di hari Senin dengan Kamis. Maka kitanya sebagai umatnya ya, kalau mau ya silakan. Contoh Anda, bagaimana kalau Anda itu sodako? Sodakonya Anda seperti apa? Itu sodakonya seperti apa? Itu harus tahu. Itu lah, bagaimana kalau tidak tahu cara sodakonya? Ada juga sodako, ada orang yang pengen diketahui, ada yang pengen tidak diketahui, macam-macam. Itu pengertiannya. Bagi mereka orang yang selalu membuat hukum caranya mengada-ada, itulah orang yang tidak benar. Bagi orang yang benar, ya silakan, lakukan saja. Mari kita pelajari diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat dalam perjalanan hidup kita ini. Jangan kita mempersulit diri. Kalau kita mempersulit diri, nanti kita sendiri yang akan menjadi kena masalah sendiri. Allah tidak melarang Anda mau berbuat apa, silakan. Orang Anda dikasih kebebasan oleh Allah kok. Anda mau berbuat jelek, itu urusannya Anda. Anda mau berbuat bagus, silakan, urusannya Anda. Tapi ingat, semuanya itu akan ada balasannya. Jadi nggak ada urusan Anda mau ngotot-ngotot seperti apa, mau memperbaiki orang seperti apa, Anda mau ambil seperti apa, tidak akan bisa berubah kalau orang itu sendiri yang tidak mau merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anda itu hanya sekedar sebagai manusia yang menjalani ibadahnya seperti apa, itu urusannya Anda. Anda pengen selamat, maka Anda belajar ilmu agama.
Belajar ilmu agama jangan untuk meminteri, tapi belajar untuk menghilangkan kebodohan. Buat apa mempelajari ilmu agama hanya untuk meminteri? Bukan tempatnya nanti yang enak, tapi kenyataannya akan mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Hebatnya apa Anda bisa merubah orang lain? Tidak akan bisa. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali orang itu sendiri yang mau merubah. Nggak ada manusia yang hebat, nggak ada manusia yang luar biasa. Apa? Yang luar biasa itu adalah orang yang taat kepada Allah sesuai dengan aturannya. Itu yang hebat, disertai dengan sabar dan tawakal. Itu baru ilmu yang hebat. Ngaji ngelotok seperti apa sampai batu keireng, sampai kelihatan hitam juga kalau nggak ngerti mengaplikasikan dalam kehidupannya percuma. Berarti Anda itu tidak mengerti yang namanya berjalan, kita menuju kemana terus kita jalannya mundur. Itu yang namanya orang pinter meminteri. Kalau orang yang pinter, yang menyadari, maka di mana tujuannya kita, maka jalannya ke depan. Karena apa? Karena sadar semakin hari kita semakin melangkahnya jauh, semakin kita itu akan berkurang. Berkurang apanya? Berkurang umurnya. Tidak tahu besok atau nanti kita akan mati. Bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang mau taat kepada Allah, menyadari akan sesuatu bahwa kehidupan ini ada akhirnya, maka orang itu tidak akan mempersulit diri. Ibadah tidak akan berlebih-lebihan, tidak bermacam-macam. Ibadahnya cukup untuk ngabdi maring Gusti Allah. Ibadah. Salah satunya contoh, sampian luru duit, sampian luru rizki, nyari rizki buat keluarga, itu namanya ibadah. Itu yang namanya fisabilillah. Jadi jangan dianggap sepele kalau ada orang yang nurut, ada orang yang begini begitu karena kelakuan pembicaraannya, karena sok pinter. Itu jangan dianggap gitu orang bodoh. Semuanya orang itu diberi kemudahan oleh Allah, dan ada kekurangan diberikan oleh Allah. Maka sadarilah Anda pinternya hanya sedalam tafsiran akal. Yang mengatakan Anda akan saya bisa mengeluarkan sesuatu si A, tapi kenyataannya keluarnya B. Itu berarti Anda sudah ujub, sudah sombong. Yang ngakunya Anda akan bisa masuk ke dalam lingkungan preman atau lingkungan apa, bisa jadi begini begitu. Ternyata Anda sendiri ada rasa sir takutnya. Itu namanya Anda ujub, tapi ketakutannya tidak diketahui. Bagaimana kalau Anda seperti itu? Berarti Anda tidak takut takut sama sesuatu yang ditakutin selain takut kepada Allah. Itu bagaimana hukumnya? Kalau orang-orang yang benar Islam, orang mukmin, hidup itu tenang, kemana-mana juga tenang. Karena apa? Orang mukmin sejatinya, orang mukmin itu sadar, mau menyadari tidak akan ada musuh. Karena menganggapnya hidup di dunia ini sebagai kan apa? Perjalanan sementara. Orang mukmin selalu manfaatkan waktunya sekecil apapun untuk ibadah, bukan hanya sekedar hanya menjalani hidup. Kita sadar bahwa kita hidup itu sebenarnya juga akan diuji oleh Allah, yaitu dengan rasa kekurangan dan rasa ketakutan akan tidak mendapatkan status sosial, atau takut tidak makan, atau takut macam-macam. Itu ada takutnya seperti itu. Tapi itu kesalahan yang sangat besar. Yang harusnya Anda takuti yaitu adalah Allah. Dengan kesabaran dan ketawakalan Anda, maka sesuatu yang dulunya Anda berbuat jelek dan Anda selama mau merubah,
perjalanan hidup Anda, maka insya Allah amalia yang jelek itu akan dirubah menjadi amalia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ingat, kalau orang yang mau mentaati, orang yang patuh dengan aturan Islam yang tidak neko-neko, Allah itu senang apabila Anda mempermudahkan diri Anda ibadah maring Gusti Allah. Karena di sini bukan keribetan diterangkan. Kalau Allah menghendaki pada kalian semua, yaitu adalah kemudahan, bukan kesulitan. Kenapa? Karena kitanya tidak sabar, tidak tawakal, akhirnya semuanya menganggap itu adalah sulit. Anda ngerasain tidak sekolah SD dari kelas 1 sampai kelas 6 selesai. Begitu dipelajari di dalam sekolah itu, ya mungkin ada santainya, ada guruan, ada Anda juga merasakan jajan di sekolah. Itu bagiannya sama. Anda menjalankan agama Islam itu enjoy, santai. Nih, pikir yang positif. Berpikirlah positif. Buat apa kita mikirin orang lain yang susah-susah? Kalau nanti kita akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Lebih baik kita mikirkan diri sendiri demi kemaslahatan umat. Awalnya kita belajar susah-susah, tapi begitu Anda mendapatkan ilmunya yang luar biasa, mendapat kemaslahatan umat, enak tidak seperti itu? Nikmat tidak seperti itu. Anda bekerja awalnya sengsara, tidak dapat bayaran. Setelah Anda selesai pekerjaan itu, Anda mendapat bayaran. Nikmat tidak. Itu sama. Jadi kita itu proses perjalanan kita. Kalau kita menjalankan pekerjaan, maka cintailah pekerjaan itu. Karena apa? Kalau walaupun nanti dalam pekerjaan itu ada yang tidak suka. Mereka yang tidak suka itu adalah orang yang iri kepada Anda karena tidak mendapatkan kesempatan seperti Anda. Maka selagi Anda mendapatkan kesempatan itu, sekecil apapun kesempatan itu, manfaatkan menjadi yang luar biasa. Mereka yang iri itu tandanya mereka itu iri kepada Anda karena tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan seperti Anda. Itu gampang. Jadi buat apa kita mikirin orang lain? Lebih baik mereka mikirin kita daripada kita mikirin orang lain. Capek. Banyak kita pikirin, pekerjaan aja dulu selesaikan. Ngapain kita mikirin itu udah belum jadi? Bodoh. Yang penting pekerjaan kita selesaikan dulu. Kalau kita sudah selesai, ada yang bertanya, bisa diluruskan oleh kita, ya luruskan. Selagi Anda itu nanti mau nyemplung dalam dunia usaha, ya maka disitulah buat apa kita mikir orang lain. Sinkronkan pekerjaan Anda. Di saat Anda siang bekerja nyata untuk nyata, di saat Anda malam bekerjalah Anda tidak nyata untuk nyata. Malam bekerjanya mengagungkan asmanya Allah. Di saat siang Anda bekerja nyata untuk nyata. Balance. Maka akan mendapatkan kenikmatan rezeki yang sangat luar biasa. Itu pun kalau bekerjanya diawali dengan baca Bismillah. Jadi tidak ada susahnya. Menjalankan pekerjaan itu semuanya sangat mudah kalau kita mau menelaah. Ya maklum, kalau kita baru awal terusan susah, ya maklum. Tapi kalau kitanya mau belajar, mau mengakui kebodohan kita, mau belajar dan mengakui keahlian orang lain, maka kita akan menjadi mudah.
Nah, di sini dikatakan kalau Allah sudah mengendaki kemudahan, itu tidak ada kesukaran bagi orang lain. Tandanya apabila Anda mau mempermudah ibadah Anda kepada Allah, maka Anda pun akan dipermudah. Kenapa kita sulit? Karena kitanya males-malesan. Kenapa kita tidak ketemu dengan permasalahan? Karena kitanya ini tidak mau belajar kepada orang yang pada porsinya. Kenapa kita mendapatkan kesulitan dalam memecahkan permasalahan? Karena kitanya tidak tahu ilmunya. Itu. Untuk mempermudah diri Anda, mempermudah menghasilkan sesuatu, maka kita sendiri yang harus mau mempermudah dalam belajar ilmu agama. Dengan ketawakalan kita, dengan kesabaran kita, insya Allah semuanya akan menjadi mudah. Tidak ada yang susah, semuanya gampang kok. Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja yang mempersulit diri itu. Jadi insya Allah apabila Anda semua, kita semua mau belajar bukan untuk meminteri, mau belajar untuk belajar yang sebenarnya, insya Allah akan menjadi mudah. Semoga keterangan yang sedikit ini bahwa orang yang mau mempermudah kepada Allah, maka Allah pun akan menghendaki kemudahan buat kalian semua dan tidak akan mendapatkan kesukaran dalam menjalani kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.